Halo teman dan sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel yang sama, Matias Putra. Jadi teman-teman, sebentar lagi kita tahu bahwa 1-2 hari ini bagi kalangan Tionghoa akan dengan penuh sukacita menyambut datangnya Hari Raya Imlek atau Xinjia, di mana ini adalah momentum yang sangat baik untuk kita bisa berkumpul bersama keluarga, yang dimana sepanjang tahun ini mungkin di antara keluarga kita terpencar kemana-mana karena masing-masing memiliki kehidupan dan pencarian yang berbeda-beda di tempat yang berbeda tentunya. Dan ini adalah hal yang menarik dari dulu sampai sekarang. Ini adalah momen di mana kita bisa kembali bertemu dengan orang tua bersama saudara-saudara yang lain, dan kita bisa menikmati, biasanya diawali dengan sebuah pesta tentunya ya. Dan di meja makan itulah kita saling berrelasi dan saling berbagi cerita. Ini adalah hal yang positif dan menarik tentunya. Oke? Nah, teman-teman, dalam kesempatan ini saya mau mengajak kita merenungkan sebuah wisdom yang sangat menarik dan sangat dalam lewat momentum Imlek ini. Oke, teman-teman. Jadi untuk Anda yang pertama kali hadir di channel saya ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya kalau mau mendapatkan video wisdom saya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Oke, teman-teman. Silakan mari kita kembali untuk merenungkan, seperti tadi saya katakan, sebuah nilai sejarah dan wisdom yang kebenaran yang sangat menarik bisa kita angkat dari peristiwa momentum Xinjia atau Imlek ini. Hal yang pertama yang sangat menarik dari wisdom atau kebenaran yang kita bisa ambil adalah di mana kita tahu bahwa Cina ini termasuk sudah memiliki salah satu negara di dunia yang memiliki budaya kuno ya yang sangat kaya gitu loh ya. Baik di dalam pengetahuannya maupun penemuan-penemuan yang luar biasa. Yaitu salah satunya yang sangat menarik adalah tulisannya. Ya, kita tahu bahwa salah satu negara di dunia ini yang memiliki tulisannya sendiri adalah Cina dengan tulisan kanjinya ya. Kemudian kita memang tahu ada beberapa negara lain juga memiliki seperti Arab ya, seperti Korea, Jepang ya, dan mungkin ada yang lain-lain seperti Yunani, Ibrani begitu. Tapi itu kan jarang dipakai sudah ya. Yang umum dipakai saat ini ya seperti Arab, Cina, Jepang, Korea begitu. Ya, dan tentu dengan tulisan yang umum ya, seperti kita lihat itu alfabet itu ya. Oke, nah apa yang menarik teman-teman? Hal yang menarik adalah di mana menurut para ahli arkeologi menemukan bahwa tulisan kanji Cina ini itu sudah ditemukan sekitar 7.000 tahun yang lalu. Berarti kira-kira 5.000 tahun sebelum Masehi tentunya. Oke, kalau kita hitung dari sekarang, betul ya. Nah, teman-teman, hal yang menarik adalah tulisan Mandarin ini atau kanji ini itu berbeda dengan tulisan-tulisan yang kita lihat secara internasional ya, secara alfabet kayak begitu. Nah, ini tulisannya itu adalah justru berupa gambar-gambar ya. Dan menurut para ahli, mereka membuat tulisan ini sebetulnya membuat goresan-goresan itu ada diambil dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ya seperti alam yang di sekitar kita, seperti rumah ya kan, seperti ya kehidupan manusia, mulut dan sebagainya gitu loh ya. Mereka dari situlah mereka mulai menggores-gores dan bisa sampai hari ini bisa dipakai di seluruh dunia. Ini ajaib ya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ada hal yang menarik lagi, kalau kita lihat tulisan Jepang terutama ya, itu mirip-mirip dengan tulisan Mandarin ya. Dan memang kalau kita lihat sejarahnya kan, Jepang itu sebenarnya dulu awalnya dari sebuah sekelompok yang memisahkan diri dari negeri China, kalau kita baca sejarah. Oke, nah ada hal yang menarik dari antara tulisan ini, khususnya di musim atau di momentum Imlek ini teman-teman, yaitu tulisan bentuk huruf Fuk. Nah, ini saya tunjukin ya. Nah, Fuk ini teman-teman, kita lihat, jadi saya ingat waktu Fuk ini ditulis ya, adalah setiap kali menjelang perayaan Imlek.
Dimana kalau waktu saya masih kecil ya, saya sering menyaksikan dan kita juga senang ya, orang tua kita minta kita tempelin di rumah, bahkan di pohon-pohon buah ditempelin. Apa sih kata fuk ini? Fuk ini artinya berkat. Artinya atau berkat begitu ya. Dan ya rezeki lah gitu ya, hoki ya. Ini fuk teman-teman, jadi ditempel supaya di tahun ini kita bisa menyambut datangnya berkah tentunya ya, datangnya rezeki, sehingga hidup kita semakin hari semakin tahun semakin baik tentunya, harapan begitu ya, sehingga di mana-mana ditempelin. Dan kita akan melihat saat ini pun dalam dunia modern pun tetap sama ya, kita lihat ya, ada lampion-lampion yang huruf fuk dan sebagainya. Oke, nah apa yang bisa kita ambil dari kata ini? Ini yang saya bilang kita menarik sekali ya. Dimana kita melihat betapa artinya sejak 5.000 tahun lalu kebudayaan dan cara berpikir itu orang-orang Chinese itu begitu luar biasanya ya kan. Oke, nah kita melihat kata fuk ini. Nah teman-teman lihat ya. Nah ini fuk ini. Fuk ini kan terdiri dari beberapa goresan kalau kita lihat ya. Ada berapa sih kita melihat goresannya kalau kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan teman-teman lihat ya. Nah itu semua sebenarnya bentuknya gambar kan, lukisan itu, tulisan Mandarin itu seperti itu. Oke, kita melihat fuk itu ya, sehingga apa sih yang membuat kok ramai-ramai nempel ini. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan yang paling kiri ya, kita mulai ya, itu bentuknya hampir mirip-mirip dengan manusia atau apa gitu ya. Oke, nah itu artinya sebenarnya kalau kita pisahkan itu dia tersendiri artinya. Jadi itu dalam arti Shen. Shen itu artinya apa? Shen itu artinya Tuhan. Teman-teman, saya bukan ahli Mandarin. Ini saya dapatkan, teman-teman juga bisa dapatkan di Google ya. Nah, tetapi kita lihat maknanya, ini yang menarik. Shen artinya pencipta ya, atau Tuhan itu sendiri. Oke. Lalu di atas sebelah kanannya kita lihat ada bentuk kayak satu coretan lurus begitu horizontal, itu kan bentuknya satu gitu. Nah itu artinya yi ya, yi itu artinya ya satu gitu kan, satu lah. Lalu di bawahnya lagi bentuk apa itu, kotak segi empat. Nah kotak segi empat itu kan mirip dengan apa? Mirip dengan mulut kan ya, mulut manusia, sehingga itu disebut kau. Kau itu ya mulut gitu kan, mulut. Nah, kemudian yang paling bawah itu kita lihat ya, di dalam kotak itu ada cross ya, ada persilangan. Nah itu disebut tian. Nah tian itu artinya apa? Tian itu artinya kebun atau sawah. Jadi kalau kita lihat kayak begini, kalau kita jadikan satu maka jadilah fu. Fu artinya terdiri dari di mana Tuhan memberikan setiap. Nah itu mulut itu bisa diterjemahkan sebagai satu orang ya. Jadi berarti sebetulnya fuk ini berarti Tuhan pencipta memberikan setiap manusia itu ada sebuah kebun atau satu sawah begitu. Artinya apa? Ini sangat bermakna sekali, di mana kalau kita baca ini berarti keseluruhan daripada huruf fuk ini, meskipun yang hanya satu kata tapi terdiri dari beberapa makna kata yang digabung menjadi satu. Ini berarti sebenarnya Tuhan memberikan setiap kita itu adalah sebuah kebun. Artinya Tuhan itu memelihara setiap dari kita, diberikan sudah ada rezekinya masing-masing, begitu loh ya kan. Nah, sebetulnya ini menunjukkan bahwa kata-kata fuk ini yang sangat bermakna dalam spiritual yang sangat menarik, sehingga kita tidak hanya sembarang anggap itu hanya sebuah hiasan, tetapi ini betul-betul ketika kita menempel fuk berarti kita mengakui bahwa sebenarnya hidup kita ada di tangan pencipta kita, teman-teman. Jadi oleh sebab itu, kalau kita sudah percaya sama Tuhan, memiliki Tuhan ya yang luar biasa, yang selalu artinya memelihara kita dan memperbaiki dan mencukupkan kebutuhan kita, maka kita betul-betul salut ya. Dengan tulisan ini pun sebenarnya nenek moyang kita itu sudah mengacu kepada penghargaan kita terhadap pencipta kita. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, terutama ya kalangan Tionghoa yang merayakan ini, kita jangan hanya
menikmati suasana gegap gempita saja ya, tetapi mari kita ingat akan pencipta kita, karena keberadaan kita saat ini itu tidak terlepas daripada pemeliharaan Tuhan yang Maha Esa ya. Dan tentunya saya berharap lewat momen ini kita boleh semakin dekat dan semakin dengan bersyukur kepada Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memelihara kita, dan yang menyertai kita dari sekarang sampai kesudahannya nanti. Oke, semoga perayaan ini bisa mendatangkan sukacita dan juga membuat hati kita penuh dengan ucapan syukur, dan tentu kita boleh semakin dekat untuk menemukan Tuhan kita. Oke, salam wisdom untuk kita semua.